Hai, Assalamualaikum. Jadi di video kali ini, gue akan coba untuk sharingkan kepada kalian semua tentang beberapa hal yang harus diperhatikan untuk membeli sebuah laptop. Pertama adalah merek atau brand. Ya, jadi sebenarnya merek atau brand ini tidak terlalu berpengaruh pada apa fungsi yang sesuai dengan kita butuhkan masing-masingnya. Hanya saja beberapa dari kita memilih merek ternama dan ya alasannya mungkin berkualitas. Tapi ada juga sebagian juga karena gengsi juga sih. Tapi biasanya ya kembali lagi sih. Tapi balik lagi pada budget yang kita miliki. Ya tidak jadi masalah kalau kalian punya budget yang lebih, ya silakan kalian beli. Ya tapi kalau budget kalian cukup ataupun tidak. Jadi intinya kita sesuaikan. Menurutku rata-rata brand ini sudah pada bagus semua, tapi hanya saja ada beberapa brand yang memang kurang memuaskan atau banyak komplainannya, jadi harap maklum ya. Contohnya kalau ditanya bang kira-kira merek apa yang mereknya itu banyak komplainan atau mungkin kurang memuaskan untuk standarisasi penggunaan barangnya itu, ya gua nggak akan jelaskan di sini. Tetapi untuk brand ternama yang kita tahu dan kualitasnya bahwa nggak akan mengecewakan, menurutku adalah Apple dan Asus. Untuk Apple, untuk laptop itu adalah MacBook, dan untuk smartphone adalah iPhone. Untuk produk Asus atau ROG itu gua nggak akan bahas di sini, tapi intinya kalau disuruh pilih ya gua pilih produk Apple. Untuk perbedaan yang gue sebutkan tadi Apple dan Asus itu, untuk perbedaan kedua brand ini gue nggak akan bahas di video ini. Jadi kita next aja. Next, storage. Storage atau penyimpanan pada sebuah laptop agar memberi space atau ruangan penyimpanan di mana agar kita menyimpan file dari yang terkecil hingga yang terbesar. Untuk kapasitas file itu mulainya itu biasanya dari 1 bit. Biasanya bit, kilobyte, megabyte, gigabyte, bahkan terabyte. Dan untuk kapasitas storage penyimpanan itu yang biasanya gue lihat adalah mulai dari 120 GB dan 320 GB, 500 GB, sampai 1000 GB atau biasanya yang disebut 1 terabyte. Untuk tipe penyimpanan di sini ada dua macam yang kita kenal, yaitu hard disk dan SSD. Dari kedua ini sama-sama storage atau tempat penyimpanan sebuah file. Perbedaannya itu terletak pada STF atau System Transfer File atau Speed Transfer File. Jadi kecepatan transfer data. Jadi contohnya mungkin seperti mengcopy ataupun memindahkan sebuah data, itu kecepatannya sangat berbeda. Dari segi harga mungkin sudah jelas lebih mahal SSD dibandingkan dengan hard disk, karena perbedaan pada kecepatan transfer file tadi. Jadi kalau dipilih apakah beli hard disk ataupun SD, ya jelas otomatis kita beli SSD karena kecepatan tadi, kecepatan transfer file tadi. Jadi kalian langsung saja apabila kalian punya laptop dan belum punya penyimpanan, ya kalian beli langsung SSD. Tetapi kalau yang sudah memiliki hard disk, ya kalian bisa upgrade lah ke dari hard disk menuju ke SSD jikalau budget kalian udah cukup. Next, prosesor. Ya, kalau rekomendasi yang bagian komputer dan multitasking jurusannya mungkin coding sama designer ataupun editing video, minimal atau maksimal prosesor yang harus dia miliki adalah Core i7 ataupun Core i9. Generasi terbaru kalau perlu ya, karena minimal generasi kelima ke atas udah cukup sih. Tapi lebih baik menurut gue yang versi terbarunya. Kenapa? Karena perbedaan generasi ini sebenarnya generasi yang paling terbaru itu lebih baik atau lebih bagus daripada generasi sebelumnya. Jadi intinya seperti itu. Jika kalian anak sekolahan ataupun mahasiswa ataupun guru mengajar di SD, ya mungkin SMP atau SMA atau sederajatnya lah, atau yang cuma ngetik-ngetik doang misalkan, ya saya pikir untuk rekomendasi core untuk laptop ini adalah
Core i3 atau Core 3 mungkin. Generasinya mungkin ya terserah kalian ya, mungkin generasi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Mau yang terbaru ataupun yang terlambat terserah. Yang intinya adalah Core i3. Tapi kalau kalian mau yang lebih bagus ya minimal Core i3 yang generasi kelima dan ke atasnya. Supaya intinya lebih bagus generasi yang terbaru daripada yang terlama, intinya seperti itu. Tapi ya minimal Core i3 laptop kalian, karena Core i3 itu menurut gua itu udah stabil. Sebenarnya ya Core i2 atau Core i2 itu bisa juga sih, ataupun di bawahnya ya seperti Intel Inside, Atom atau sejenisnya itu sudah lumayan bagus juga sih, tambah dengan RAM mungkin 2, 3 sampai 4 GB. Tapi menurutku masih kurang ngeh sih dibandingkan dengan Core i3, karena kecepatan prosesnya itu sudah stabil. Apabila kita kan biasanya juga itu kalau guru-guru ataupun mahasiswa ataupun siswa ya, itu ada aplikasi-aplikasi tambahan dan itu membuat keseimbangannya kurang bagus ya. Jadi gua rekomendasikan kalian pakai yang Core i3 karena itu standar untuk semua yang ngetik-ngetik doang sih. Oke, tapi mengingat ada tambahan aplikasi juga, itu bukan multitasking ya. Contohnya seperti Google Chrome itu sangat cukup berat ya. Ataupun pemutar video yang seperti GoPlayer itu sangat juga. Dan aplikasi-aplikasi yang lain itu sangat berpengaruh juga ya sih. Jadi ya, gue rekomendasikan Core i3 generasi terserah lo ya. Artinya bisa sedikit ngeimbangin gitu aja sih. Balik lagi masalah harga dan kebutuhan, itu tadi cuman saran standar opini ku berdasarkan pengalaman gua sih. Next, ada RAM atau biasanya disebut dengan Random Access Memory. RAM ini sebenarnya standarnya itu ada 4 GB atau mungkin 2 GB, tapi yang gua sarankan itu 4 GB bagi untuk pekerja kantoran yang ngetik-ngetik doang. Sebenarnya 2 bisa aja sih, tapi gue kasih standar 4 aja supaya lebih bagus ya. Gue saranin ya 4 GB ya, itu udah cukup stabil ya, jangan juga ditambah juga lebih sampai 6 sampai 8 GB. 4 GB udah stabil bro. Jadi aplikasi tambahan mungkin ya udah cukup untuk ngeimbangin itu ya. Dan selain pekerjaan yang ngetik-ngetik doang, misalkan yang di atasnya seperti desainer grafis dan coding atau developer, atau paling di atas lagi ada filmmaking atau editing video ataupun sejenisnya yang butuh VGA yang mendukung memori ya, lebih RAM-nya lebih ya harus di atas 4 GB, nggak bisa 4 GB toh ya, karena nggak sesuai dengan VGA. Mungkin kalian VGA-nya tinggi ataupun prosesornya tinggi, Core i7 dan Core i9 ya, gua harap gua harus upgrade RAM kalian ya, bahkan sampai 16 GB ya, itu saranin gue. Jadi kalian bisa upgrade apabila laptopmu memiliki 2 slot ya, misalkan 2 slot itu udah kompatibel ya. Intinya seperti itu. Jadi ada sistem upgrade-nya. Jadi kalau RAM-nya sistem upgrade-nya itu 4 GB, berarti kalau 2 slot berarti satu keping itu 2 GB RAM dan satu keping 2 GB RAM, berarti jadi 4 GB RAM laptopmu. Yang kalau misalkan 4 GB satu keping dan 4 GB satu keping jadi 8 GB. Dan apabila 8 GB satu keping dan satu kepingnya 8 GB, berarti 8 tambah 8 sama dengan 16 GB, berarti jumlah total keseluruhan adalah 16 GB pada laptop kalian. Tapi tunggu dulu untuk upgrade dan juga ini kalian harus perhatikan kompatibelnya prosesor sama VGA. Nantinya gue akan jelasin sedikit tentang VGA. Jadi contohnya untuk laptop yang saya gunakan sekarang ini, Lenovo Y470, itu Core i7-nya itu generasi kedua dan VGA Intel Graphics Family 3000 ya, maksimal itu 8 GB. Jadi gua udah pernah coba dan pernah tes, itu nggak bisa lebih dari 8 GB. Jadi kalau ditambah bisa juga sih, slotnya kan 4 tambah 4 ya, satu keping 4 GB dan satu kepingnya lagi 4 GB, jadi total keseluruhan adalah 8 GB. Jadi kalau kalian bisa
bisa ditambah ini ya, gue udah pernah coba di atas 8 GB mungkin 10 sampai 16 GB itu blue screen, sedangkan yang cuma 10 GB saja itu udah blue screen. Dan ya gua takut sih, jadi gua kurangin ya. Jadi intinya jangan terlalu melebihi kapasitas VGA family-nya ataupun Intel prosesornya, jadi diseimbangkan ya. Jadi kalian bisa searching juga di Google ya, karena gua juga belum terlalu pro yang masalah hardware ya. Jadi intinya yang umumnya saja. Jadi intinya kalian harus sesuaikan juga ya, jangan cuma upgrade aja sih, intinya disesuaikan aja. Dan parahnya lagi ketika kita upgrade RAM-nya tidak sesuai dengan VGA dan Intel prosesornya, bisa-bisa VGA itu yang kena getah, atau parahnya itu bisa jebol ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi upgrade boleh-boleh aja, tapi kalian harus sesuaikan dengan VGA ataupun Intel prosesornya. Ya itu, jangan sampai jebol VGA-nya karena tidak sesuai atau tidak kompatibel atau melebihi max upgrade. Intinya ya seperti itu. Nah, itu dia adalah beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kamu memutuskan untuk membeli sebuah laptop yang sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Mudah-mudahan dengan video kali ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan bagi kalian yang masih awam atau belum familiar tentang spesifikasi laptop. Bagi kalian yang sudah tahu dan yang sudah pro tentang spesifikasi laptop atau komputer, silakan berikan saran dan tanggapan ataupun pengalaman positif yang kalian alami selama ini. Dan kalian bisa sharing di kolom komentar di bawah ya. Dan kita akan sama-sama breakdown dan bersama-sama sharingkan ya, dan diskusi ya yang positif di bawah kolom komen. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan like ya, kemudian kalian share dan subscribe guys. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar gua tambah semangat untuk membuat konten atau video-video selanjutnya. Dan see you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here we go. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight.